Hello, welcome to channel Mr. Kecut. Aku Danang dan ini adalah Kogan 4K Ultra HD. Kan dengan harga yang terjangkau yang memiliki fitur yang cukup lengkap. Sebelumnya kalian bisa lihat dulu spesifikasi lengkap kameranya. Kamera ini memiliki 3 mode. Pertama, mode video bisa merekam 4K dengan maksimum 30 frame per second, 2.7K dengan maksimum 30 frame per second, 1080p dengan maksimum 60 frame per second, 720p dengan maksimum 120 frame per second. Dan kedua, kamera ini bisa menggunakan mode kamera. Kamera ini bisa mengambil foto dengan resolusi maksimum 16 megapiksel. Yang ketiga, mode slow motion. Kamera ini merekam video slow motion dengan kualitas video Full HD 1080p dengan maksimum 60 frame per second dan HD 720p dengan maksimum 120 frame per second. Kamera ini dibekali lensa dengan efek wide angle 170 derajat, flash, Wi-Fi, HDMI, LCD selebar 2 in, dan yang terakhir kamera ini bisa digunakan juga sebagai webcam. Untuk cara pengoperasiannya sangat mudah. Pertama, siapin dulu memorinya. Aku rekomen pakai yang kelas 10. Dan untuk kapasitasnya, karena Kogan 4K ini bisa sampai 4K, jadi kalian minimal pakai yang 16 GB aja, karena aku ini pakai 8 GB aja udah mau merekam 10 menit itu udah mau full. Oke, langsung aja hidupin. Ini hidupinnya tekan tombol mode ini rada ditekan, enggak ditekan biasa tapi kayak dipijat gini, terus kemudian hidup. Setelah hidup akan masuk ke mode video. Mode videonya defaultnya itu HD 30 fps. Ini ada baterai, wifi, dan memori, dan ini jamnya. Oke, untuk merekam klik tombol oke ini dan akan merekam. Ini merekam ya. Dan untuk menyetop tinggal tombol oke aja dan akan menyetop otomatis. Dan untuk masuk ke mode kamera tekan aja tombol mode ini, akan masuk ke mode kamera. Ini mode kamera 16 MP. Dan untuk kalau memfoto tinggal klik oke aja dan akan memfoto. Oke, dan kemudian untuk mode tekan aja lagi dan akan masuk ke mode slow motion. Jadi kalian bisa merekam video slow motion menggunakan kamera ini. Nah, aku pakai tripod ya, tripod Wavefang WT 3110A, sempat aku short review juga. Ini video slow motionnya. Dan kemudian kalau kalian menekan lagi tombol mode akan masuk ke blurry. Ini hasil foto tadi, dan tekan tombol up. Ini videoku, ini galerinya ya. Oke, dan kalau kalian menekan tombol mode lagi akan masuk ke setting. Setelah setting gini, kalian tekan tombol oke untuk menampilkan settingnya. Oke, ini opsi videonya, resolusi video kita lihat saja dari 4K 30 fps, 27K 30 fps, 1080p 60 fps, 30 fps, 720p 120 fps, 60 fps, dan sampai 30 fps juga. Oke, dan ini sound recorder. Kalau ini nggak dicentang bakal nanti action camnya nggak merekam suara. Dan ini time lapse.
looping video. Dan ini untuk mode slow motion pakainya yang HD ini ya, jadi 720p 120 fps. Ini slow motionnya, jadi videonya nanti bakalan smooth kalau fps nya makin tinggi. Dan untuk ke setting kamera tekan aja tombol mode dan akan masuk ke opsi kamera. Ini foto resolusinya 16 megapiksel, cek aja yuk. Ini 15, 12, 8, 5 dan 2 megapiksel. Dan ini ada limit untuk waktu kalau kalian selfie tanpa menggunakan wifi. Auto ini untuk jadi langsung memfoto dalam beberapa detik gitu. Dreams aku kurang tahu ya, karena kurang tahu. Lalu ini klik mode lagi akan masuk ke opsi ini exposure with village wifi. Nanti aku terangin aja cara pengoperasian di wifi. Dan ini emet rotasi, jadi kalau kalian menekan emet rotasi ini nanti hasilnya akan terlihat kebalik. Bentar. Ini hasilnya jadi terbalik ya, ini terbalik. Oke, dan kemudian apa lagi, briefing mode ini untuk mode apa, X square light indikator. Kalau nggak dicentang bakal mati ini ya, ini kalau dicentang hidup lagi. Oke. Dan untuk with light ini untuk menghidupkan flash. Kalau ini on dan akan hidup flashnya. Dan untuk mematikannya cukup menekan tombol off ini ya. Dan ini SOS ini agar flashnya bisa berkedip. Ini berkedip ya. Oke, off. Aja. Ini ada yang bawahnya lagi, ada auto saver, auto shutdown, jadi auto mati. Dan tim break ini untuk menyembunyikan atau menampilkan jam atau tanggal. Kemudian apalagi di bawahnya ini ada udah. Kemudian ini setting ya, ini bahasa, waktu, format, dan ini pakai firmware versi ini ya 2005 versi 3. Oke. Dan oke. Dan cara untuk pengoperasian melalui wifi, pertama yaitu siapin dulu aplikasi XDV ini ya. Ini aplikasi XDV, klik. Setelah masuk, kalian hidupin action cam-nya dan masuk ke opsi dan centang wifi. Setelah ini ya wifi, dan ini tinggal klik dan lalu connectkan aja. Connecting, tunggu sampai connect ya. Ini sudah selesai. Nah, itu tinggal ini ya. Ini aku pakai tripod, nggak kelihatan. GoPro. Ya, hasilnya bisa kalian lihat. Ini aplikasi XDV. Ini kalian bisa mengatur melalui aplikasi ini, dan ini dari slow motion kamera, dan ini galerinya. Kalau kalian di XDV ini tinggal download. Kalau kalian ngeklik ini akan mendownload foto atau videonya. Kalau di tab setting ini kalian bisa mengatur secara manual action cam-nya, dan kalau menurutku
kekurangan dari aplikasi ini yaitu tidak bisa mengatur flash link-nya, jadi nggak ada dari semua opsi di action cam ini mungkin bisa diatur, tapi kecuali flash link-nya, jadi manual harus ke action cam-nya kalau mau menghidupin flash ini ya. Wifi dari paket penjualan kamera ini cukup lengkap, tetapi ada salah satu aksesoris yang menurutku kurang tepat ya, dan ada salah satu aksesoris juga yang tidak dimasukkan dalam paket penjualan. Selengkapnya kalian bisa cek di video unboxingku yang dulu, nanti linknya aku kasih linknya di sini. Kamera ini dibekali dengan baterai hanya berkapasitas 900 mAh dan bisa standby dengan merekam video Full HD itu bisa sampai 90 menit. Untuk hasil kameranya kalian bisa langsung aja cek di gokil. Ya ampun, itu berapa? Ya itu hasil kameranya, dan itu aku real nggak ada settingan atau aku belum otak-atik opsinya, yaitu masih auto control, dan itu belum aku edit juga, dan menurutku itu hasilnya udah lumayan bagus daripada yang Action Cam 12 MP. Pro dan kontra kamera ini: Pro 4K 30 frame per second, itu kualitas videonya udah termasuk keren, dan 1080p 60 frame per second dan 720p 120 frame per second itu untuk video slow motion. Kemudian memiliki auto control, Wi-Fi, HDMI, LCD Slider 2 in, dan ada flashnya juga meskipun nggak terlalu terang,
Dan terakhir adalah desainnya yang bagus dan keren. Dan kemudian kontra, kamera ini memiliki kualitas audio yang jelek. Bisa cek di video sebelumnya yang hasil video audionya, kalian bisa cek. Baterai yang hanya 900 mAh, tombol mau tenggelam, selengkapnya bisa cek di video unboxing itu. Dan mounting yang tidak sesuai. Oke, sekian review dari aku. Kalau kalian suka, like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah deskripsi video ini. Thanks for watching. Bye.